conditioning learning predictable signal. Tokohnya adalah Pavlov, ya, merupakan ahli psikologi dari Rusia, lahir di kota Ryazan, Rusia 1949. Istilah lain dari classical conditioning adalah Pavlovisme, karena yang menciptakan adalah Pavlov, maka disebut Pavlovisme, yang diambil dari nama Pavlov sebagai peletak pertama dari dasar teori tersebut. Ia mengadakan percobaan dengan anjing dalam serangkaian penelitian mengenai pengeluaran cairan pencernaan pada anjing. Ia mencatat bahwa hewan dapat mengeluarkan air liur yang tidak disebabkan oleh makanan saja, tetapi nanti kita akan belajar oleh adanya asosiasi karena adanya conditioning learning, dikondisikan, dibuat seperti itu. Misalnya, hewan dapat berliur ketika melihat si pemberi makan. Keluar air liurnya ini semula merupakan hal yang mengganggu, justru kemudian memancing keinginan Pavlov untuk lebih banyak meneliti hal lain. Kita suka lihat ya, kalau kita suka ngasih makan anjing, maka ketika kita datang tidak bawa makanan pun, anjing itu meneteskan air liurnya. Karena dia mengasosiasikan dengan datangnya kita akan memberikan dia makanan. Kemudian dia bersama teman-temannya merancang sebuah situasi tertentu sedemikian rupa sehingga dapat memancing keluarnya air liur hewan. Teori di atas disebut dengan teori klasikal, yang merupakan sebuah prosedur penciptaan refleks baru dengan cara mendatangkan stimulus sebelum terjadinya refleks tersebut. Nah, teori ini disebut juga dengan respondent conditioning atau pembiasaan yang dituntut. Ya, teori ini disebut dengan contemporary behaviorist. Ya, disebut juga SR atau stimulus respon. Ya, psikologis yang berpendapat bahwa tingkah laku manusia itu dikendalikan oleh reward dan reinforcement, bukan reward dan punishment, tetapi reward dan reinforcement. Reinforcement itu penguat, reward itu hadiah. Ya, Ivan Pavlov mengadakan percobaan dengan anjing dengan cara membedah moncong anjing sehingga keluar kelenjar ludahnya berada di luar pipinya dan dimasukkan ke dalam sebuah lubang di kamar gelap di depan moncong anjing yang menyodorkan makanan atau menyemprotkan cahaya. Jadi dalam keadaan ruangan yang gelap dia menyodorkan makanan. Nah, pada moncong anjing yang dibedah dipasang selang yang dihubungkan dengan tabung di luar kamar sehingga dapat diketahui keluar apakah ada atau tidak air liur yang keluar pada waktu percobaan. Nah, hasil percobaan mengatakan bahwa gerakan refleks itu juga dapat dipelajari dan dapat berubah karena adanya latihan. Jadi refleks kita itu bisa dirubah, bisa dilatih menurut si Pavlov. Pada kondisi ini dapat dijelaskan keterlainan refleks bersyarat atau refleks yang dipelajari, yaitu keluarnya air liur karena menerima atau bereaksi terhadap warna atau sinar tertentu terhadap bunyi tertentu. Teori ini menganalisis kejadian tingkah laku dengan mempelajari latar belakang reinforce atau penguat terhadap tingkah laku tersebut. Pavlov berpendapat bahwa kelenjar lain pun dapat dilatih, bukan cuma kelenjar air liur. Backtraff, murid Pavlov, menggunakan prinsip tersebut untuk melakukannya pada manusia. Ternyata ditemukan banyak refleks bersyarat yang timbul tanpa disadari oleh manusia. Menarik ini ya. Ini adalah percobaannya ya. Before conditioning, sebelum dikondisikan ya. Food ya, ini sebelum dikondisikan ya. Ketika kucing melihat makanan, maka saliva atau air liurnya itu menetes. Ya. Sebelum conditioning, ketika mendengarkan bel ya, saliva atau air liur itu tidak menetes. Nah, selama masa percobaan dibunyikan bel, kemudian diikuti dengan keluar makanan, maka responnya adalah menjadi ketika digabungkan antara bel dengan makanan, maka dia akan mengeluarkan air liur. Nah, begitu diulang-ulang, nah setelah conditioning ini keluar perilaku yang menetap, maka after conditioning, ketika bel berbunyi tidak keluar makanan pun, maka air liur dari anjing tersebut menetes. Ya, gambar pertama anjing diberi makanan, maka secara otonom akan mengeluarkan air liur. Gambar kedua, jika anjing dibunyikan sebuah bel, maka ia tidak merespon.
atau tidak mengeluarkan air liur. Gambar ketiga dalam eksperimen ini, anjing diberi sebuah makanan setelah diberi bunyi bel terlebih dahulu, sehingga anjing akan mengeluarkan air liur akibat pemberian makanan. Gambar keempat, setelah perlakuan dilakukan secara berulang, maka ketika anjing mendengarkan bunyi bel tanpa diberi makanan, secara otomatis anjing akan merespon mengeluarkan air liur dari mulutnya. Dari percobaan ini disimpulkan bahwa tingkah laku sebenarnya adalah rangkaian refleks berkondisi atau refleks yang terjadi setelah adanya proses pengkondisian. Refleks yang tadinya dihubungkan dengan rangsang tidak berkondisi, lama-lama dihubungkan dengan rangsang yang berkondisi. Berdasarkan eksperimen dengan menggunakan anjing, Pavlov menyimpulkan untuk membentuk tingkah laku tertentu harus dilakukan secara berulang-ulang dengan melakukan pengkondisian tertentu. Pengkondisian ini adalah dengan melakukan semacam pancingan dengan sesuatu yang dapat menumbuhkan tingkah laku itu. Hal ini dikarenakan classical conditioning adalah sebuah prosedur menciptakan refleks baru dengan cara mendatangkan stimulus sebelum terjadinya refleks tersebut. Kondisi klasik sering digunakan untuk menjelaskan kenapa orang terkadang menampilkan respons secara emosi terhadap apa yang mungkin dianggap orang lain sebagai stimulus netral karena ada pengalaman di masa lalunya, gitu ya. Jadi misalnya ada orang yang misalnya melihat polisi itu langsung takut, ada yang melihat polisi langsung kabur, ada yang melihat polisi langsung marah-marah, gitu ya, karena ternyata dia mempunyai pengalaman di masa lalu di mana ada kejadian yang berulang kali terjadi yang membuat dia baru melihat baju polisi saja dia sudah takut, dia tidak pernah dilakukan tindak pidana, dia tidak dipanggil, dia tidak di-brief gitu ya sama polisi, tapi dia sudah deg-degan gitu takut ya. Nah, ketika sebuah stimulus khusus dikaitkan dengan sesuatu yang membuat kita bahagia atau rileks, stimulus tersebut dapat menimbulkan perasaan bahagia atau rileks yang sama. Misalnya gitu ya, kita mempunyai pengalaman yang menyenangkan ketika kita pergi ke sebuah danau. Maka tadinya ketika kita tegang datang ke sebuah danau, tiba-tiba kita menjadi rileks karena pengalaman yang kita sudah pernah dulu datang ke danau dan ternyata pergi ke danau itu udaranya segar ya, tempatnya menyenangkan. Nah, walaupun sekarang ternyata udaranya tidak segar dan panas, kita akan menyenangkan karena kita mengkaitkan dengan apa yang sudah terjadi yang kita pernah alami di sebelumnya bahwa pergi ke danau itu adalah hal yang menyenangkan. Ya, ketika sebuah stimulus dikaitkan dengan sesuatu yang membuat kita takut atau cemas, hal tersebut juga menimbulkan perasaan takut atau cemas yang sama. Ya, dua fenomena umum dalam pengkondisian klasik yang adalah generalisasi dan ekstensi. Generalisasi atau adalah fenomena di mana orang mempelajari sebuah respon terhadap stimulus tertentu, kemudian membuat respon yang sama terhadap stimulus yang serupa, padahal belum tentu ya seperti yang kita alami sebelumnya. Dalam kondisi klasik, hal ini mencakup pembuatan respon terkondisi terhadap sebuah stimulus yang berupa stimulus yang terkondisi. Ketika orang memberi respon terkondisi terhadap stimulus baru, respon yang sama terhadap stimulus yang serupa juga bisa terjadi. Nah, fenomena ini dikenal dengan nama generalisasi, artinya kita membuatnya secara general, karena walaupun kayaknya bentuknya A, yaitu kita generalisasikan sebagai A, gitu ya. Sebagai contoh, seorang anak laki-laki merasa cemas dengan pembagian panjang dapat mengeneralisasikan cemasannya pada aspek-aspek lain dari pelajaran matematika. Sementara seorang anak perempuan yang mengalami penghinaan di sebuah kelas dapat menggeneralisasikan kelas itu, jadi dia masuk ke kelas lain dia malu karena kalau dia masuk kelas dia akan dibully, dihina gitu ya. Generalisasi adalah alat utama di mana pembelajar mentransfer apa yang telah mereka pelajari dalam sebuah situasi ke situasi yang baru. Reaksi siswa terhadap topik pelajaran, kegiatan,
adegan, mengalihkannya pada topik kegiatan atau konteks yang serupa. Misalnya, dia sudah mempunyai pengalaman yang baik bahwa pembelajaran matematika adalah menyenangkan, maka ketika dia masuk dengan guru yang baru, walaupun tidak sama di kelas yang baru, karena dia mempunyai pemikiran bahwa pembelajaran matematika itu adalah menyenangkan, maka dia akan masuk ke dalam pembelajaran matematika itu menjadi sebuah pembelajaran yang menyenangkan. Ekstinsi. Ekstinsi adalah penghilangan secara bertahan terhadap respon yang telah diperoleh. Dalam kondisi klasik merupakan hasil keadilan secara berulang dari stimulus yang terkondisi tanpa disertai kehadiran stimulus yang tidak terkondisi. Ya, Pavlov menemukan bahwa respon terkondisi tidak bertahan selamanya. Dengan memasang cahaya dan ada daging, Pavlov mengkondisikan seekor anjing supaya air liurnya hanya terhadap cahaya. Akan tetapi selanjutnya ketika Pavlov menyalakan cahaya berulang-ulang tanpa memberi daging, air liurnya itu semakin berkurang. Artinya kalau awal tidak selalu menetap, awalnya menetap, tetapi kalau misalnya ternyata responnya seperti tidak yang kita harapkan, ya, maka dia menjadi berkurang atau yang lainnya akan menghilang. Nah, pada akhirnya anjing tidak lagi mengeluarkan air liur ketika melihat kilatan cahaya. Ketika stimulus terkondisi muncul berulang-ulang tanpa disertai stimulus yang tidak terkondisi, misalnya ketika pelajaran matematika tidak pernah dihubungkan dengan kegagalan, atau ketika guru tidak pernah diasosiasikan dengan penghinaan, respon terkondisi akan berkurang dan pada akhirnya dia akan menghilang. Dengan kata lain, ekstinsi telah terjadi. Nah, banyak respon terkondisi hilang seiring berjalannya waktu. Sayangnya banyak respon lain yang bertahan. Ketakutan seorang anak terhadap air atau kecemasan mengenai mata pelajaran matematika bisa terus-menerus selama bertahun-tahun. Artinya ketika anak menghadapi situasi yang baru, kemudian ternyata situasi yang baru itu tidak sama dengan situasi yang lama, misalnya tadinya gurunya menyenangkan, sekarang menjadi menyebalkan, mungkin akan terjadi ekstinsi, bukan generalisasi lagi. Jadi responnya akan berkurang, bahkan nanti akan hilang. Satu alasan yang membuat ketakutan dan kecemasan bisa bertahan dalam jangka waktu lama adalah orang yang belajar cenderung menghindari situasi yang menyebabkan reaksi emosional negatif. Jadi kenapa dia tidak bisa ekstinsi, ya, walaupun situasinya sudah berbeda, karena dia menghindari untuk menghadapi, ya, ketakutan-ketakutan itu. Gitu ya. Namun jika orang belajar menghindar dari stimulus tersebut, mereka akan tetap jadi takut. Mereka tidak pernah memiliki kesempatan untuk mengalami stimulus itu tidak terkondisi yang awalnya berpasangan dengan stimulus itu tidak ada atau tidak hadir. Akibatnya mereka tidak memiliki kesempatan belajar menjadi tidak takut, tidak ada lagi kesempatan bagi respon untuk mengalami ekstinsi. Jadi kalau kita ada kesempatan untuk melakukan ekstinsi, ya ekstinsi saja. Karena toh kita tetap harus adaptasi dalam sebuah lingkungan. Tidak selamanya kita generalisasi. Ternyata ada loh yang bisa membuat ekstinsi, artinya kita katakan misalnya ya, guru matematika adalah guru yang menyebalkan, menakutkan, tidak disukai, katakanlah situ. Itu kita mengeneralisasi. Nah, karena kita punya pengalaman ketika waktu SD kita punya guru matematika itu nggak enak banget, dan itu membuat kita berpikir bahwa guru matematika itu jadi dicap ya, dicap gitu. Ketika masuk SMP kita bertemu dengan guru matematika yang menyenangkan, ya. Tapi karena kita mengeneralisasi, kita hindari pelajaran matematika. Dari matematika kita bolos lah, tidak mengerjakan tugas lah, tidur di dalam kelas lah, kabur dari kelas lah, sehingga kita tidak menyadari bahwa situasi yang dihadapi tidak sama seperti waktu kita dulu. Kita melakukan generalisasi terhadap sesuatu yang negatif, padahal belum tentu itu juga terjadi. Nah, harusnya kita melakukan adjust, adaptasi, kemudian kita melakukan ekstinsi, Pak. Enggak kok, ternyata guru matematika itu menyenangkan. Kalau kita membiarkan kita belajar dari proses adaptasi tersebut, maka kita akan merubah tadi generalisasi bahwa guru matematika itu tidak menyenangkan menjadi guru matematika itu menyenangkan kok. Atau kita bisa bilang tidak semua
guru matematika itu tidak menyenangkan. Jadi kan tidak kita generalisasi semuanya. Oh pokoknya ketemu guru matematika menyebalkan. Ketemu guru matematika pasti